saja sahabat-sahabat ya. Jadi kita karena terlanjur dalam ini dan untuk forum ini dalam forum lain tidak hanya kajiannya sambil sampai saja. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih tetap bisa melaksanakan kajian rutin yang ini merupakan hari kedua dari bulan kemarin. Kita sudah pernah diskusi bareng atau mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang sama, yaitu Ustaz Muhammad Shalih Al-Syamsi yang sudah menemani. Kali ini kita masih dalam kesempatan yang sama mencoba kepada beliau. Nanti mungkin juga kita akan ada sesi untuk sharing ya, tanya jawab seperti yang sudah berlalu. Namun pada kesempatan malam hari ini tema kita melanjutkan pada tema yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas bid'ah secara cukup luas, kita lebih kepada maulid Nabi ya, sahabat-sahabat. Jadi ini temanya adalah maulid Nabi bid'ah, tanda-tanya besar. Jadi kita sebagai organisasi tentunya perlu tahu alasan-alasan kenapa kemudian peringatan maulid Nabi ini kita biasa atau kita menjadi tradisi kita untuk tiap tahun ya. Jadi menjadi tradisi tahun yang kemudian itu menimbulkan banyak kendalanya. Sedangkan para masyayikh kita atau guru-guru kita yang lain atau para ulama-ulama kita yang yang lain bukan hari kelahirannya yang diperingati, namun hari konnya, hari wafatnya. Jadi kenapa kemudian Nabi kita diperingati hari lain? Dan itu sudah menjadi tradisi atau amalia warga Nahdliyin yang sampai saat ini kita tetap asyik dengan melaksanakan itu. Jadi mungkin pada kesempatan malam hari ini kita akan banyak mengupas alasan kenapa kemudian tradisi itu bisa tetap dilestarikan. Jadi kita tidak semata-mata mengerjakan hal yang tidak bisa dikerjakan, namun tidak ada alasan kenapa kemudian tidak mengerjakan itu. Kita kasih kesempatan sebuah yang kepada beliau Muhammad Sofi untuk memaparkan materi sesuai dengan tema yang sudah beliau tentukan. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PAC Ansor Besuki Ustadz Hendra Fatayasin yang sekarang sedang sakit, semoga Allah mengangkat segala penyakitnya. Dan yang kami hormati pembina sahabat-sahabat Ansor Besuki Al-Ustadz Jufri, dan tidak lupa yang kami hormati Ustadz Sobri, dan tidak lupa juga yang kami hormati Gus Faiz dan para sahabat-sahabat Ansor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri acara rutin majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan, kita haturkan, kita sampaikan, kita langitkan,
kita rindukan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, kepada pemberi syafaat kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang begitu sangat mulia. Tidak ada bulan yang lebih mulia dibanding bulan yang akan datang ini, yaitu bulan di mana manusia paling mulia dilahirkan di muka bumi ini. Bulan tersebut adalah bulan Rabiul Awal. Agak sedikit tenang ini. Ada tenang. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal sudah kita kenal bersama bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bukan kelahiran kita, bukan kelahiran siapa-siapa, tapi kelahiran manusia yang begitu bersejarah di muka bumi ini. Tidak ada kelahiran yang menandingi kelahirannya Nabi Muhammad. Tidak ada keajaiban yang menandingi keajaiban kelahirannya Nabi Muhammad. Tidak ada keistimewaan yang menandingi keistimewaan kelahirannya Nabi Muhammad. Mungkin sebagian orang ada yang sempat bertanya, kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin dan dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Padahal sudah kita ketahui bersama bahwasanya hari yang paling mulia di antara satu minggu adalah hari Jumat. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada hari Jumat? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain adalah bulan Ramadan. Betul ya? Betul. Bulan Ramadan paling utama ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan Ramadan? Nabi Muhammad kan Nabi paling mulia. Kenapa tidak dilahirkan pada bulan mulia? Kenapa tidak dilahirkan pada hari yang paling mulia, hari Jumat? Pertanyaan ini dijawab oleh seorang ulama besar yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Beliau menjawab, pertama, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tidak pada hari Jumat? Padahal hari Jumat adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Jawabannya sangat simpel sekali. Seandainya Nabi Muhammad ini dilahirkan pada hari Jumat, kemudian Nabi Muhammad ini menjadi manusia yang paling mulia, banyak orang nanti yang akan menyangka, oh biasa karena lahir di hari mulia. Oh wajar dia menjadi mulia karena lahir pada hari yang mulia. Oh ya wajar dia menjadi manusia paling istimewa karena lahir di hari yang paling istimewa. Sehingga kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin? Agar orang-orang tidak menyangka bahwa kemuliaan Nabi Muhammad tidak bergantung kepada kemuliaan hari. Karena hari yang paling mulia pada saat itu yang paling dikenal adalah hari Jumat. Hari Senin tidak begitu dikenal. Karenanya kemuliaan Nabi Muhammad ini adalah kemuliaan tersendiri, tidak terikat dengan apapun. Nabi Muhammad semuanya mulia. Dari namanya, dari sifatnya, dari perilakunya, dari ucapannya, dari tindak tanduknya, dari budi pekertinya, semuanya mulia. Tidak ada yang tidak mulia dalam kepribadian Nabi Muhammad. Karenanya Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin agar orang-orang tidak menyangka bahwa kemuliaan Nabi Muhammad itu adalah bergabung dengan kemuliaan hari Jumat. Sama persis seperti kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Sama. Seandainya Nabi Muhammad itu dilahirkan pada bulan Ramadan, kemudian Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, mungkin sebagian orang akan berkata, ya wajar Muhammad lahir pada bulan Ramadan karena dia lahir pada bulan yang mulia. Ya wajar Nabi Muhammad menjadi pemimpin karena terlahir pada bulan yang utama, bulan yang istimewa. Wajar Nabi Muhammad memiliki banyak keistimewaan. Karena apa? Karena lahir pada bulan yang dipenuhi banyak keistimewaan. Sehingga tertepislah alasan-alasan itu semuanya. Karena bulan Rabiul Awal adalah bulan yang tidak begitu dikenal pada saat itu. Yang dikenal bulan mulia adalah bulan Ramadan.
Sehingga Nabi Muhammad ini kemuliaan adalah kemuliaan tersendiri, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, dan tidak terikat dengan apapun. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, sehingga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia, kita pun menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Ini dikuatkan dalam satu ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk berdakwah kepada manusia. Kenapa kita disebut sebaik-baik umat? Karena kita punya Nabi sebaik-baik Nabi. Kenapa kita disebut sebaik-baik umat? Karena kita punya Rasul sebaik-baik Rasul. Tidak ada Rasul yang paling mulia di antara Rasul-Rasul yang lain. Tidak ada Nabi yang lebih mulia di antara Nabi-Nabi yang lain. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kata Nabi Muhammad. Aku adalah pemimpin anak Adam dan aku tidak membanggakan itu. Semuanya nanti di akhirat semuanya tunduk di hadapan bendera Nabi Muhammad. Dan bahkan Nabi Musa pun berharap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tanpa harus meminta, sudah ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apa kurang beruntung kita? Kurang bahagia apa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad? Yang pada waktu itu semua umat dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad pada hari kiamat semuanya berbondong-bondong meminta tolong, meminta syafaat kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi pada saat itu suasana begitu sangat genting sekali, begitu sangat darurat dan membingungkan. Kenapa kok bisa begitu? Karena pada waktu itu manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, semua orang kebingungan. Ini mau ditaruh di neraka apa di surga? Masih belum ada keputusan. Sedangkan pada saat itu matahari berada di atas kepala jarak 1 jengkal seperti ini. Buminya sudah diganti bukan dengan tanah tapi dengan baja. Bayangkan, kita saja jam 1 siang di tengah terik matahari tanpa pakai alas kaki, begitu panasnya. Apalagi pada saat itu. Sehingga orang-orang merasa kebingungan. Akhirnya orang-orang ini semuanya bersepakat untuk pergi kepada Nabi Adam. Wahai Adam, tolonglah kami, berilah kami syafaat. Kami sedang kebingungan, kami sedang kesusahan, kami sedang kondisi yang begitu sangat menegangkan. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Aku hanya bisa memikirkan diriku sendiri. Aku pernah melanggar aturan Allah, aku pernah melakukan kesalahan. Coba kalian pergi kepada Nabi Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Semua umat, dari umat terdahulu sampai umatnya Nabi Muhammad. Pada saat datang kepada Nabi Ibrahim, mereka berkata, wahai Nabiullah Ibrahim, tolonglah kami, berilah kami syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, nafsi. Aku hanya bisa memikirkan diriku sendiri karena aku pernah melakukan kesalahan ketika di dunia. Akhirnya Nabi Ibrahim menyarankan untuk pergi kepada Nabi Musa. Datanglah mereka semuanya pergi kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa yang mendapatkan julukan Kalimullah, yang langsung bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, tolonglah kami, isfa' lana, tolonglah kami, berilah kami syafaat. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi, mohon maaf, aku tidak bisa menolong kalian. Aku hanya bisa memikirkan diriku sendiri. Datang lagi kepada Nabi Isa yang mendapatkan julukan Ruhullah, ruhnya Allah. Karena Nabi Isa terlahir tanpa mempunyai seorang ayah, sehingga dijuluki Ruhullah, ruhnya Allah. Pada saat mereka sudah datang di hadapan Nabi Isa, apa jawaban Nabi Isa? Mohon maaf, nafsi, nafsi, nafsi. Aku hanya bisa memikirkan diriku sendiri. Aku tidak bisa menolong kepada kalian. Sehingga kemudian yang paling terakhir, pilihan yang paling terakhir, coba kalian datang kepada Nabi Muhammad. Coba kalian datang kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling akhir, penutup para nabi, penutup para rasul. Coba kalian datang kepada Nabi Muhammad. Pada saat mereka semuanya datang di hadapan Nabi Muhammad, ya Muhammad, isfa' lana inda rabbik. Wahai Muhammad, berilah kami syafaat, mintakan kami syafaat kepada Tuhanmu. Tolonglah kami wahai Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Analaha, analaha. Aku akan menolong kepada kalian.
Aku akan memberi syafaat kepada kalian. Ummati, ummati. Kalian adalah umatku semuanya. Aku akan menolong kepada kalian. Dengan bangganya Nabi Muhammad mengatakan, Analaha, analaha. Aku yang akan menolong kalian. Aku yang akan memberi syafaat kepada kalian. Aku yang akan menolong kalian dari segala macam kegentingan. Aku yang akan menolong kalian dari segala macam kebingungan. Pada saat itu Nabi Muhammad langsung bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu. Washfa' tu syafa'. Mintalah syafaat kepadaku, maka aku akan memberi syafaat kepadamu dan kepada orang yang akan kamu beri syafaat. Betapa beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad tanpa kita harus meminta menjadi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akan menjadi aneh jika ada pertanyaan dari sebagian orang, kenapa kalian kok bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad? Kenapa? Kenapa kok kalian bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad? Apakah ada tuntunannya? Dijawab oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam beberapa kitabnya. Salah satunya adalah Haulal Ihtifal Bidikra Maulidin Nabi Syarif. Juga dalam kitab-kitab yang lain juga sama, semisal Mafahim Yajibu Antusahah. Juga di dalam kitabnya Manhajus Salaf itu juga sama. Ketika ada orang bertanya, kenapa kalian kok gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad? Dijawab oleh Sayyid Muhammad, seakan-akan orang yang seperti itu bertanya, kenapa kok kalian tidak suka dengan hari lahirnya Nabi Muhammad? Kenapa kok ada orang yang bertanya, kenapa kalian bergembira dengan hari lahirnya Muhammad? Seakan-akan dia bertanya, kenapa kalian bergembira dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad? Padahal itu bukan sifatnya orang yang cerdas, sifatnya orang yang berakal. Seakan-akan kita tidak boleh bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Itu pertanyaan yang konyol gitu. Tidak usah tanya kenapa harus merayakan peringatan Maulid Nabi. Seakan-akan kita dilarang untuk bergembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad. Pertanyaan yang sangat konyol, tidak perlu untuk ditanggapi. Ini yang pertama. Kemudian ketika kita akan membahas Maulid Nabi, perlu untuk dijelaskan apa itu Maulid Nabi. Maulid Nabi secara umum bahwasanya Maulid Nabi itu isinya pertama membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Maulid Nabi kan ada pembacaan ayat Al-Qur'an. Kemudian di situ ada membaca sifat-sifat Rasul. Kalau dalam istilah pesantrennya syama'il namanya. Kemudian di situ ada membaca syair-syair untuk memuji Nabi Muhammad. Setelah itu juga ada nasihat-nasihat dengan ceramah-ceramah, ceramah-ceramah agama, diskusi ilmiah, kajian ilmiah ada itu. Kemudian yang paling terakhir nanti ditutup dengan makan-makan dan doa. Kan itu. Isinya Maulid kan itu. Jadi sebelum kita bahas, kita harus tahu isinya Maulid itu apa. Pertama, kita bahas baca Quran. Akan saya tanya, baca Quran boleh apa tidak boleh? Boleh kan? Ya enggak begitunya. Oh iya, Masya Allah. Iya, saya calon bapak idaman ya. Ya, baca Quran kan baik kan ya? Boleh. Pertama, baca Quran. Mendengarkan sifat-sifat Rasul baik apa tidak baik? Baik. Kemudian menyampaikan ilmu baik apa tidak baik? Baik. Mana yang tidak baik menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu? Mana yang tidak baik? Kemudian berdoa, ya sudah jelas baik. Sudah jelas baik berdoa. Apa dalil Al-Qur'annya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabahi doa-doa kalian. Kurang baik apa berdoa? Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam Maulid Nabi adalah ada kegiatan membaca sholawat. Sudah jelas ada perintah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Dan yang paling terakhir biasanya kadang-kadang ada makan-makan acara Maulid Nabi. Sedekah, siapa yang ngelarang sedekah? Kalau kita rangkai secara keseluruhan dari rangkaian acara Maulid Nabi dari pertama sampai terakhir, mana yang salah? Sehingga Sayyid Muhammad itu memberikan satu pertanyaan yang begitu sangat besar, tanda tanya besar. Fabillahi, demi Allah, kata Sayyid Muhammad, ayyu mungkarin fi hada, kemungkaran apa yang terjadi pada peringatan Maulid Nabi? Coba lihat isinya. Kan tidak ada pas joget-joget itu, pas minum-minum, pas judi-judi itu, kan tidak ada kan? Tidak ada. Kalaupun ada ya 1:1000. Kemudian kata Sayyid Muhammad itu, wa ayyu dolalin fi hada, kesesatan yang bagaimana yang ada pada peringatan Maulid Nabi? Kalau isinya itu sebegitu baiknya, sesat yang mana? Mungkar yang mana? Bid'ah yang mana? Keburukan yang mana? Coba jawab. Hati kita bisa menjawab bahwa tidak ada kesesatan di situ. Ini kalau kita perinci bahwasanya memang peringatan Maulid Nabi dengan jenis yang sekarang ada itu memang tidak pernah dicontohkan Nabi. Tapi dari individu, dari per item dari isi Maulid Nabi itu sudah ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga apa? Sehingga Maulid Nabi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu bisa baru dikatakan bid'ah. Oh, ini tidak bertentangan. Orang baca Quran tidak bertentangan dengan Al-Quran. Orang sholawat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Orang menyampaikan ilmu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian orang berdoa tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Orang sedekah juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Fa ayyu dolalin hada, kesesatan yang bagaimana yang dimaksud itu? Yang bagaimana, sesat yang bagaimana? Apakah mungkin mereka punya versi sesat yang sendiri? Masa sedikit-sedikit sesat? Dunia ini terlalu sempit untuk semuanya sesat. Mana begitu? Oh, sallallahu Muhammad. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, apakah Nabi pernah merayakan hari kelahirannya? Apakah Nabi pernah merayakan hari kelahirannya? Ya, anggap ulang tahunnya ya. Apakah Nabi pernah merayakan hari kelahirannya? Sebelum dijawab, saya seringkali membaca di media sosial, kadang-kadang sahabat-sahabat kita di kelompok sebelah itu ada kadang mengadakan acara, misalkan dia punya kajian dan sudah 1 tahun berjalan, kadang-kadang mengadakan acara milad kajian ini. Apa bedanya milad dengan kelahiran Nabi? Sama-sama memperingati hari lahirnya. Apa bedanya? Padahal miladnya itu dia siapa? Yang di dalam milad itu apa? Nabi Muhammad siapa dibanding milad itu? Tidak ada apa-apanya. Coba kita mikir secara cerdas. Saya pernah lihat itu acara-acara milad itu. Milad apa ya? Kegiatan apa gitu? Milad organisasi apa itu? Dan itu justru dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak setuju terhadap peringatan Maulid Nabi. Apa bedanya milad dengan maulid? Ya mungkin tidak tahu, sorof barang. Ya Gus ya? Belum belajar. Belajar ke Gus Faiz ini. Itu. Nah, ketika ada pertanyaan, apakah Nabi pernah merayakan hari kelahirannya? Jawabannya adalah pernah. Waktu itu Nabi Muhammad pernah ditanya tentang kenapa Rasulullah itu berpuasa pada hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Ini dikutip di dalam sebuah hadis sahih. Apa jawaban Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Pada hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Kenapa harus dihubungkan dengan hari kelahirannya? Kenapa Nabi Muhammad itu puasa pada hari Senin? Nabi Muhammad jawabnya jawaban yang tidak nyambung sebenarnya, seakan-akan menurut kita. Karena pada hari Senin adalah aku dilahirkan. Makanya aku memperingati dengan berpuasa. Berpuasa. Nabi Muhammad merayakan hari kelahirannya dengan apa? Dengan berpuasa, dirayakan. Kalau masih ada yang ngeyel,
Tapi Nabi Muhammad kan merayakannya dengan puasa. Kita kan tidak dengan puasa. Dengan mengadakan acara kumpul-kumpulan dan sejenisnya. Begini bro. Begini. Kita tidak perlu untuk membahas bagaimana teknis perayaan itu. Yang penting pertama kali yang harus kita pahami adalah bahwa memperingati hari kelahirannya Nabi itu boleh dan sudah dicontohkan. Masalah teknisnya diserahkan kepada umat. Contoh yang lain ya, bukan Maulid Nabi, contoh. Kita ini diperintahkan untuk belajar Al-Quran agar bisa membaca Al-Quran. Pernah tidak dicontohkan, dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis cara belajar Quran itu harus pakai metode seperti ini, gurunya nanti seperti ini, harus misalkan metode yang pakai metode ini, nanti kalau sebut merek takut dikira promosi. Kan banyak metode membaca Al-Quran. Kan tidak ada yang protes kan? Yang penting kan bisa baca Quran. Misalkan sedekah, kan ada anjuran perintah untuk sedekah. Kan juga teknisnya tidak dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Oh nanti sedekahnya harus pakai uang, uangnya harus 10 ribuan, 100 ribuan. Tidak ada. Teknis itu diserahkan kepada umat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Agama Islam itu agama yang mudah, tidak usah dipersulit. Jadi intinya itu adalah Nabi sudah mencontohkan. Dengan apa? Dengan puasa. Puasa itu jenis apa? Jenis ibadah. Berarti kata kuncinya ibadah. Ini kan juga ibadah. Seperti ini, baca sholawat, kemudian baca zikir, baca Quran, mendengarkan ilmunya Allah. Apa tidak ibadah? Itu bagian dari ibadah. Sehingga kata kuncinya juga sama. Ketika masih ada yang ngeyel begini, oh tapi biasanya peringatan Maulid Nabi itu ada kemungkaran-kemungkaran, campur laki perempuan, tidak dipisah misalnya. Misalnya ada yang tanya seperti itu. Dijawab oleh Sayyid Muhammad, begini, campur antara laki dan perempuan itu permasalahan yang berbeda. Kemudian hukum memperingati Maulid Nabi adalah permasalahan yang berbeda juga. Jangan dicampur-campur. Ini sudah jelas boleh. Urusan ini tidak boleh ya, jangan dicampur-campur. Ini ada babnya sendiri-sendiri. Jangan tambah orang itu bikin bingung, tambah rancu. Ya sudah, ini boleh. Urusan misalkan percampuran laki-laki dan perempuan, kita tetap setuju bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Tapi jangan sampai merubah kemudian hukumnya menjadi maulid itu adalah perkara yang haram, perkara yang bid'ah, perkara yang sesat. Ya tidak sejauh itu. Sudah permasalahan yang berbeda itu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, Nabi tadi kan sudah, Nabi pernah merayakan hari kelahirannya sendiri. Kalau masih ada yang ngeyel, sahabat pernah merayakan apa enggak? Akan saya tanya balik, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama. Loh, kamu kok pertanyaannya konyol? Kenapa sahabat harus merayakan? Sahabat itu adalah orang yang langsung melihat Nabi. Jadi sudah jelas sifat-sifatnya, sudah diteladani, sudah dipelajari, dan langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi tidak usah membaca Nabi Muhammad adalah seperti ini. Buat apa? Wong tiap hari ketemu. Masa tidak lucu saya misalkan ketemu sama Gus Faiz. Oh Gus Faiz seperti ini. Dijelaskan detail dari lahir sampai ini. Kan dia tidak lucu. Oh sudah tahu sendiri, tiap hari juga ketemu. Kan ya lucu sekali itu. Kalau seandainya ada yang tanya, sahabat pernah merayakan apa enggak? Nah, sahabat ini orang yang tiap kali ketemu Nabi. Apalagi misalkan pertanyaan, Nabi pernah merayakan apa enggak? Ini tambah lucu lagi. Masa Nabi menceritakan, saya lahir hari Senin jam sekian, saya punya sifat seperti ini. Tidak lucu gitu. Masa menceritakan dirinya sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat konyol sekali. Kadang-kadang sesuatu yang konyol juga harus dijawab dengan konyol. Hah? Kenapa? Oh, cangkem elek, betul itu. Katakan sebagainya. Enak dijawab pakai pertanyaan. Iya. Mengakui sahabat atau tidak? Iya, itu benar itu. Kadang-kadang masih sok paham tentang agama Islam. Mana dalilnya?
Andalannya itu, mana dalilnya? Ya tanya balik aja, mana dalil yang melarang maulid? Coba cari di Al-Quran, mana dalilnya? Coba cari di hadis, mana dalil yang melarang maulid? Kalau tanya dalilnya, balik tanya, mana dalil yang melarang? Karena urusan perintah dan larangan itu sudah jelas. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ya kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Bukan di situ tidak dijelaskan apa yang tidak dicontohkan, tinggalkan, tidak ada seperti itu. Jadi para ulama itu sepakat bahwasanya sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi itu tidak bisa dijadikan landasan dalil. Kenapa kamu kok merayakan Maulid Nabi? Tidak pernah dicontohkan Nabi. Dalilnya apa? Tidak pernah dicontohkan Nabi. Ini bukan dalil. Dalil tidak pernah dicontohkan Nabi tidak bisa dijadikan dalil. Dalil itu ya sebutkan ayat Qur'annya, sebutkan hadisnya, itu baru dalil. Oh dalil kok tidak pernah dicontohkan Nabi. Anak kecil juga bisa kalau kayak itu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terpenting dari peringatan Maulid Nabi adalah kita diperintahkan untuk bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Apakah berdasar? Apakah berdalil? Sudah jelas ada dalilnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu bergembiralah. Dari ayat itu kita diperintahkan untuk bergembira dengan rahmat Allah. Dan salah satu rahmat Allah adalah dilahirkannya Nabi Muhammad. Ini dikuatkan dengan ayat Al-Quran yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada rahmat yang lebih tinggi derajatnya dibanding rahmat dilahirkannya Nabi Muhammad. Tidak ada. Tidak ada rahmat yang lebih luhur derajatnya dibanding rahmat dilahirkannya Nabi Muhammad. Apakah pantas orang kemudian merasa tidak gembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad? Hari lahir anaknya saja itu gembira. Kadang-kadang saya yakin kemudian sebagian orang yang melarang memperingati Maulid Nabi, pada saat hari lahirnya anak kadang-kadang ngasih hadiah. Apa bedanya? Anaknya itu siapa? Nabi Muhammad siapa? Sudah jelas beda. Bainas sama wal ard. Bainas sama wa sumber minyak. Kan itu. Antara langit dan sumber minyak itu sangat jauh sekali. Giliran merayakan hari ulang tahun anaknya biasa-biasa. Giliran merayakan hari kelahiran nabinya banyak pertanyaan, banyak protes. Ininya di mana? Akalnya di mana? Akal sehatnya di mana? Nah begitu. Harus pakai akal sehat. Jadi bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad itu adalah perintah dari Al-Quran. Jangan saya mengatakan Al-Quran ada yang dhaif. Oh ini tambah salah kaprah. Al-Quran sudah pasti benarnya. Sudah pasti benarnya. Kalau hadis masih memungkinkan ada yang dhaif, ada yang sahih. Ini dalil dari Al-Quran ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang paling agung adalah Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tidak lahir, kita jadi apa manusia? Bisa jadi tidak teratur, bisa jadi tidak beradab manusia kalau tidak lahir Nabi Muhammad. Karena para ulama itu menyebutkan malam yang paling agung itu adalah malam bulan tanggal 12 Rabiul Awal. Karena kalau kita tidak tahu malam 12 Rabiul Awal, kita tidak mengenal Isra Mi'raj, kita tidak mengenal Muharram, kita tidak mengenal peringatan-peringatan besar yang lain. Karena apa? Karena tidak ada Nabi Muhammad. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sering bertanya seperti ini. Sebenarnya di dalam Islam itu hari raya itu cuma ada dua. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kenapa kok ada hari-hari raya yang lain memperingati hari kelahiran Nabi? Kan cuma dua yang wajib diperingati hari raya. Kenapa kok harus ada peringatan hari kelahiran Nabi? Dijawab oleh para ulama, termasuk dijawab oleh Sayyid Muhammad, bahwasanya
hari kelahiran Nabi itu lebih agung daripada hari raya. Kita tidak mengatakan hari raya. Merayakan bukan berarti mengatakan bahwa ini adalah hari raya. Hari kelahiran Nabi Muhammad lebih agung dibanding hari raya Idul Fitri, dibanding hari raya Idul Adha. Karena kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad, kita tidak mengenal kedua-duanya. Kita tidak mengatakan bahwa itu hari raya. Seakan-akan terkesan kita menambah-nambahi. Ya sangat wajar lah kita sebagai umatnya untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Yang besok menolong kita siapa? Nabi Muhammad. Yang mendapatkan mandat dari Allah untuk memberikan syafaat, Nabi Muhammad. Kita bisa menolong diri kita sendiri? Tidak bisa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada saat itu semua orang akan lari. Anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, saudara lari dari saudaranya, sahabat lari dari sahabatnya, apalagi pacar lari dari pacarnya. Kecuali Nabi Muhammad yang mengatakan, Analaha, aku yang akan beri syafaat kepada kalian, aku yang akan menolong kepada kalian. Apakah kita tidak cinta dengan Nabi Muhammad yang berkata seperti itu? Yang bukan hanya pada saat detik-detik yang paling genting pada saat itu, tapi jauh hari sebelumnya, sebelum kita bisa mencintai Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mencintai kepada kita. Kurang istimewa apa cintanya Nabi Muhammad? Tidak ada cinta kepada Nabi yang bertepuk sebelah tangan, tidak ada. Tidak ada. Cinta Nabi Muhammad pasti terbalaskan dengan kebahagiaan, dengan senyuman, dan dengan sesuatu yang membahagiakan kepada relung di dalam jiwa kita sendiri. Tidak ada yang rugi bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, maka bisa dipastikan bahwasanya di dalamnya pasti ada bacaan sholawat. Kita baca sholawat. Akan saya tanya, baca sholawat itu diperintahkan apa enggak? Perintah kan? Diperintah. Maka karena membaca sholawat ini diperintah, sehingga apapun yang bisa membantu kita untuk membaca sholawat, maka itu juga diperintah. Kalau dalam kaidah usul fikih itu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Semisal contoh ya, misal cari ilmu hukumnya wajib. Kemudian tidak bisa datang di majelis ilmu kecuali dia punya kendaraan misalnya, maka punya kendaraan juga wajib. Sama seperti orang membaca sholawat. Salah satu hal yang mendorong orang untuk bisa membaca sholawat, menghadiri majelis-majelis Maulid Nabi, sehingga dia bisa untuk membaca sholawat. Kadang-kadang orang itu bacanya waktu di majelis-majelis, di rumah tidak pernah. Daripada tidak pernah sama sekali, kan mending hadir majelis, walaupun cuma seminggu sekali, walaupun cuma setahun sekali, karena dia ada kesempatan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sudah jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang begitu sangat menarik yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, bahwasanya salah satu orang yang sudah dicap masuk neraka di dalam Al-Qur'an adalah Abu Lahab. Disebutkan di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Abu Lahab itu akan dimasukkan ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Kenapa? Karena dia kafir. Tapi Abu Lahab ini memiliki satu keistimewaan tersendiri. Abu Lahab ini adalah salah satu pamannya Nabi yang memang kafir. Pada saat Abu Lahab ini mendengar kabar dari budak perempuannya atau disebut jariyah yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah ini mengabarkan kepada Abu Lahab, wahai majikanku, wahai tuanku, wahai Abu Lahab, lahir keponakan kamu seorang laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad. Apa sikap Abu Lahab? Sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad.
Saking gembiranya, budak perempuannya itu dimerdekakan sekaligus. Seketika itu dimerdekakan Abu Lahab. Disebabkan karena memerdekakan budak Abu Lahab itu, disebabkan karena kegembiraan kelahirannya Nabi Muhammad, maka Abu Lahab mendapatkan keistimewaan dari Allah. Setiap hari Senin siksanya Abu Lahab diringankan oleh Allah, padahal orang kafir. Dan di jari-jarinya Abu Lahab ini bisa meminum air yang begitu sangat segar setiap hari Senin. Bayangkan ini orang kafir, hanya dengan bergembira bisa mendapatkan manfaat dari kegembiraannya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Orang Islam tidak yakin seperti itu dengan gembira kelahiran Nabi Muhammad. Disebutkan dalam sebuah syair yang begitu sangat indah, idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jika Abu Lahab ini adalah kafir, sudah dicela di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Lahab, sudah jelas akan dimasukkan ke dalam neraka jahim selama-lamanya. Akan tetapi ata'annahu fi yaumil israini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Dia setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah disebabkan karena bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kata penyair ini, famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bayangkan hamba yang seumur hidupnya dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pastinya bukan hanya cuma bergembira, tapi juga bersolawat, tapi juga menjalankan perintah-perintahnya Nabi Muhammad, termasuk sholat, termasuk puasa. Apa tidak lebih istimewa dibanding Abu Lahab? Coba pertanyaan ini kita bisa jawab dari hati kita sendiri. Orang kafir saja dengan hanya bergembira dikasih balasan yang sangat istimewa dari Allah. Kok orang Islam masa tidak dikasih, sampai dikatakan sesat? Berarti kan masuk neraka. Kan begitu. Apalagi dikatakan haram, masuk neraka berarti. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada yang bertanya, ini kebetulan saya sudah nulis beberapa pertanyaan yang saya tulis sendiri karena ini sering juga ditanyakan. Kenapa sih harus pada bulan Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi? Apakah tidak boleh pada bulan-bulan yang lain? Ya boleh-boleh saja. Kenapa harus dihubungkan dengan bulan Rabiul Awal? Apa hubungannya dengan bulan Rabiul Awal? Begini, coba kita perhatikan ritual ibadah haji. Apakah ini tidak mengenang dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi? Contoh, sa'i dari Safa ke Marwah. Ini kan juga mengenang peristiwa yang sudah lewat, mengenang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh keluarganya Nabi Ibrahim. Oh berarti ini tidak boleh. Mereka juga melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Contoh lagi, melempar jumroh. Ini kan juga mengenang peristiwa Nabi Ismail melempar iblis yang menggoda pada waktu itu. Kemudian menyembelih pada waktu ibadah haji. Ini juga dalam rangka mengenang peristiwa-peristiwa yang terdahulu, di mana Nabi Ibrahim pernah mempunyai sejarah menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail tapi tidak jadi. Ya, pada bulan Rabiul Awal juga seperti itu. Islam memang selalu dihubungkan waktu-waktu dengan momen-momen tertentu di dalam hari-hari besar Islam. Jadi tidak ada yang masalah. Oh mereka juga sama. Jadi tidak ada yang masalah. Kalaupun kita merayakan di luar bulan Rabiul Awal juga tetap boleh. Bulan Maulid sudah habis, mau mengadakan pengajian, judulnya peringatan Maulid Nabi, boleh? Ya boleh. Dan bahkan di dalam Maulid Diba disebutkan, walau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Jika seandainya kita memperingati Maulid Nabi setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik, maka itu adalah satu kewajiban. Apa tidak wajib kita memuji kepada Nabi Muhammad? Apa tidak wajib kita mencintai kepada Nabi Muhammad? Apa tidak wajib kita merindukan kepada Nabi Muhammad? Siapa yang lebih pantas untuk kita cintai melebihi cintanya Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Waktu itu tidak ada orang yang mencintai kita melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, peringatan Maulid Nabi itu adalah untuk menguatkan hati kita. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kita mendengarkan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul untuk meneguhkan dan memantapkan hati kita. Dan itu bisa terjadi pada saat kita menghadiri Maulid Nabi. Karena yang ceramah menceritakan akhlak-akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi, kepribadian Nabi, sehingga kita lebih mantap untuk mencintai Nabi. Jadi tidak ada yang salah. Justru itu adalah hal yang sangat istimewa. Dan bahkan kalau kita membahas lebih detail, tokoh dari kelompok mereka yang tidak memperbolehkan mengadakan Maulid Nabi, semisal Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah, beliau juga mengatakan bahwa boleh-boleh saja orang memperingati Maulid Nabi dan mendapatkan pahala. Silakan dicek di beberapa kitab. Salah satunya di dalam kitab ini Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainal Nadhariyah wa Tatbiq. Kemudian juga ada Mafahim Yajibu an Tusahhah, ada Haulal Ihtifal bi Dzikra Maulidin Nabi Syarif. Ada juga kitab yang berjudul Intabih Dinuka fi Khatar. Ada juga kitab yang berjudul Al-Hujajul Qat'iyah fil Amaliyah An-Nahdiyah yang dikarang oleh seorang ulama Indonesia berasal dari Jember, Kiai Haji Muhyiddin Abdul Samad. Silakan diambil, karena keterangan saya ini saya ambil acak dari beberapa kitab yang sekarang ada di hadapan saya ini, ada semuanya. Kalau pengen untuk membuktikan, silakan dibuka sendiri. Ada semuanya ini, ada ini. Jadi dilihat-lihat aja, tidak apa-apa. Ya, terakhir, yang paling terakhir, bahwasanya di dalam peringatan Maulid Nabi itu adalah kita semuanya berkumpul untuk hal yang baik. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidak berkumpul satu kaum, satu kelompok di dalam rumahnya Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah, kemudian memahaminya di antara mereka, kecuali turun rahmat, kecuali turun ketenangan, dan mereka dikepung oleh malaikat, dan Allah akan menyebutnya, akan mengingatnya di hadapannya. Dan orang memperingati Maulid Nabi semuanya ada, berzikir, wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikir baik dalam keadaan duduk, sehingga pada saat mahalul qiyam itu juga baca salat bagian dari zikir. Qiyam wa qu'ud. Jadi boleh-boleh saja berdiri pada saat pembacaan mahalul qiyam. Saya kira cukup sampai di sini, dan sebenarnya masih panjang karena ini sudah sepertinya hampir 1 jam. Maka akan saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ya. Jadi kesimpulannya tidak ada yang perlu dipertanyakan jelas itu saya urut ya, sebagai wujud kita mengurus
tadi 3 atau berapa ya? Ya. Jadi 3 ya. Karena suami juga ada yang jawab di rumah. Isi muslimah. Assalamualaikum. Mati Gus. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad. Nama saya memang terkenal Gus. Saya dari Pesisir. Yang pertama saya mau mengkritik masalah judul, yaitu mengenai Maulid Nabi apakah bid'ah. Sebenarnya judul seperti itu sudah pembahasan klasik menurut saya. Jadi pembahasan itu harus dimuseumkan karena sudah tidak asing lagi Gus itu. Yang kedua, ini mengenai pertanyaan. Inti dari Maulid Nabi itu terletak di mananya Gus? Karena masyarakat terutama di rumah saya, Maulid Nabi itu identik dengan buah-buahan. Semisal ada saudara saya yang tidak punya seorang laki-laki, terkadang dia itu nitip buah-buahan. Ini saya mau ikut Maulid Nabi. Nah, itu pertanyaan Gus. Terus pertanyaan itu menyambung dengan mengapa Maulid Nabi itu identik dengan buah-buahan. Itu Gus. Terus saya lupa ini yang kedua nih. Cukup itu dulu ya Gus. Terima kasih. Jadi kalau ini pertanyaan pertama dari Yudhika pertama, karena tidak ada logika, tidak ada kritik. Jadi ada logika, tidak ada kritik, dan ini sudah biasa. Meskipun kritik tentang judul, tapi sahabat logikanya juga masih mengikuti terhadap judul kajian itu. Dan akhirnya juga ada pertanyaan dari saya tuntas, bukan klasik tapi masih apa yang judul kajian ini. Mestinya ada pertanyaan, artinya kalau ini sebenarnya sudah selesai didiskusikan, tidak ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaannya Bu, ini lebih kepada diri dari Maulid Nabi yang berkaitan dengan makanan, dan itu lebih kepada buah-buahan. Jadi saya teringat kemudian ketika sahabat Rasulullah menanyakan itu Maulid dan apa menolakkan? Oh iya. Ya. Jadi itu makanan mungkin bisa untuk memuaskan sahabat gaya begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait judul. Ya kalau udah dikasih judul yang kayak gitu kan tidak rame gitu. Semisal pakai judul yang biasa-biasa. Sebenarnya judulnya ini yang pas ya, dalil Maulid Nabi. Cuma bacanya itu kurang gimana itu. Tambah rame HTI. Ya karena memang ini juga biar membangkitkan pemahaman orang-orang yang gampang terpengaruh dengan acara-acara di TV yang mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah. Apakah memang benar? Ya penasaran itu terjawab gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, itu pertanyaan ya, bukan pernyataan. Judulnya itu pertanyaan, bukan pernyataan. Ya biar lebih greget itu aja, tidak ada yang lain. Ya, pertanyaan yang berikutnya terkait dengan inti dari Maulid Nabi itu apa? Sebatas yang saya pahami bahwa Maulid Nabi itu adalah salah satu cara bagaimana seorang muslim meningkatkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Nah, kecintaan itu ya caranya macam-macam. Orang cara mencintai orang itu macam-macam. Kadang dia memang tidak bisa untuk baca-baca Maulid, tidak bisa untuk muji-muji ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bisanya cuma nitip buah-buahan, ini semoga saya diakui menjadi umatnya Nabi dan sebagai tanda saya mencintai Nabi. Ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi kalau yang ditanyakan adalah rangkaian dari pembacaan Maulid dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa yang paling sakral dan yang paling inti itu adalah mahalul qiyam. Kalau yang ditanyakan itu. Karenanya pada saat mahalul qiyam itu saya paling tidak suka orang ngomong itu. Paling tidak suka. Karena waktu itu mahalul qiyam itu kan sebelum dibaca mahalul qiyam itu kan menjelaskan bahwa ini detik-detik Nabi langsung lahir. Jadi seakan-akan pada saat kita ada orang mulia datang, kita berdiri menghormati. Dan ini pernah dicontohkan Nabi. Pernah ada sahabat Ansor, ini Ansor ini ya.
kaum Ansor ini datang salah seorang tokoh yang waktu itu siapa namanya, saya lupa. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada kaum Ansor ini, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah kalian untuk sayyid kalian. Ada tokoh. Nah, ini siapa tokoh ini? Siapa Nabi Muhammad? Coba. Tokoh di bawahnya Nabi Muhammad, kaum Ansor diperintahkan untuk berdiri. Kadang-kadang juga masih ada yang ngeles. Oh, itu yang ini lagi sakit makanya suruh berdiri. Kenapa kok berdiri semua? Kalau cuma sakit cukup 2-3 dan membopong. Kenapa kok harus berdiri semua? Ini kadang-kadang bisa mengganggu pemikiran orang-orang awam. Apa tidak lebih pantas kita berdiri dengan lahirnya Nabi Muhammad sehingga kita menjadi manusia mulia, menjadi umat yang mulia? Karena ketika ditanyakan dalam pembacaan maulid Nabi mana yang paling inti, paling sakral adalah pada saat mahlul qiyam. Tapi dari rangkaian dari awal sampai akhir itu tergantung hatinya, kecintaannya ada di mana. Bisa dengan sedekahnya, bisa dengan berkumpulnya, atau dengan yang lainnya. Begitu. Ini menurut saya ini ya. Kalau yang mahlul qiyam ini saya baca di beberapa referensi kitab. Silakan. Yang mana? Oh, yang itu saya lupa itu. Ya kalau tidak bisa jawab ya udah dijawab. Memang ada sejarahnya itu. Kenapa kok banyak bawa buah-buahan? Memang saya pernah baca cuma lupa. Tadi sebelum sempat baca. Ya PR insyaallah. Jadi tidak saya jawab. Ya Japri dah apa? Japri dah apa? Jadi tidak saya jawab. Ya, silakan. Ya, selesai ya teman-teman ya. Jadi untuk satu itu mungkin nanti bisa materi kita untuk, karena saya rasa bukan tidak beliaunya mungkin kalau tanpa dasar menyebutkan kesabaran logika tanpa tanpa suara yang jelas, mungkin kabar logika akan digunakan tanda-tandanya yang lebih besar dan forum ini tidak selesai-selesai. Karena kan memang ada terkait dengan pertanyaan yang buah-buahan itu kan memang ada sejarahnya yang ini tutur ya, dari tutur para masyarakat kita bahwa di hari lahirnya Nabi itu memang setiap orang yang berbuah ya berbuah pada tadi. Iya. Dan tapi dasarnya mungkin Bu Sofi mempersiapkan gitu. Iya. Ini penyaji apa? Enggak, ini moderator menyampaikan apa dari itu. Jadi sudah ya, selesai ya. Tidak ada tanggapan ya, memang tidak. Jadi kita buka untuk pertanyaan yang selanjutnya. Sahabat Faiz di belakang, monggo masuk untuk biar di depan aja. Di depan saja. Ini ada mikrofon yang perlu, ada mic yang perlu dimasukkan suara. Aduh, saya ke kamera agak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari Jetis. Kebetulan nama saya nama lain dari Nabi Muhammad yaitu Ahmad, ditambah Faiz di belakang biar beruntung. Ya saudara. Tapi beda bapak beda ibu. Saudara seiman. Jadi pertanyaan kami Gus, sebenarnya jadi judul yang dibawa oleh teman-teman MDS ini bukan perlu dimuseumkan sebenarnya. Karena sekarang ada beberapa orang yang memang sudah mengalihkan fokusnya ketika tidak hanya amalia-amalia kita yang dipermasalahkan, bahkan orang tua Nabi itu juga dipermasalahkan, Gus. Bahkan ada yang bilang itu orang tua Nabi itu bukan mukmin itu loh. Itu yang menjadi concern kita. Jadi bagaimana sebenarnya kita sebagai orang Nahdiyin yang saya kira kita kayaknya satu-satunya yang di sini yang mencintai Nabi. Kita mengadakan maulidan, sholawatan hampir tiap hari, tahlilan hampir tiap hari gitu. Mengadakan maulidan, bahkan lebih mengutamakan maulidan daripada milad kita itu.
Iya. Bahkan di satu keterangan kalau nggak salah saya baca, sebelum alam ini diciptakan kan Nur Muhammad diciptakan lebih dahulu. Itu kok begitu agungnya Nabi kita itu, dan kita menjadi umatnya gratis tanpa diminta itu loh. Bahkan Nabi Muhammad ketika di sejarahnya, bahkan beliau ketika diperintahkan sholat 50 waktu, dalam tanda kutip masih negosiasi demi umatnya ini 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu itu loh. Betapa baiknya Nabi itu. Bahkan beliau yang tidak kenal kita itu, tidak tahu kita, bahkan mencintai kita seperti yang Gus sampaikan tadi. Dan kita sebagai orang yang ada di akhir zaman, tidak pernah ketemu sama Nabi, tidak tahu wajah beliau, perangai beliau, dan hanya tahunya dari hadis saja dan dari mungkin sejarah-sejarahnya Nabi. Bagaimana kita membentengi diri dari katakanlah argumen-argumen yang memang dibangun untuk kayaknya kita dijadikan jauh dengan Nabi itu, Gus. Kalau maulidan saja dibid'ahkan, nanti bisa-bisa semuanya bid'ah ini, Gus. Kalau semuanya bid'ah ya kita gak ada amaliyah nantinya. Jadi di masyarakat itu sepi, Gus. Iya, kalau di masyarakat sepi, toa dilarang, bisa bubar nanti, Gus. Pertanyaannya bagaimana kita membentengi diri kita, khususnya membuat counter argumen terhadap orang-orang sebelah yang memang tidak suka terhadap amalia-amalia yang memang dilakukan oleh kita selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini sebagai kritik lah. Jangan besar-besarkan milad kalau belum maulud. Itu saja, Gus. Sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa peralatan live streaming sendiri, soalnya di sini tidak ada live streaming misalnya. Ya kan sodako, nanti kan dinikmati banyak orang ini. Ini kan juga gratis ini. Bawa lampu ini saya gratis ini. Cukup subscribe, share. Cara untuk membentengi diri dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang pastinya belajar dan belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada orang yang jelas sanadnya. Jangan yang langsung saya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, gurunya siapa? Pemain sepak bola saja itu ada sanadnya loh. Ronaldo itu belajar dari pelatihnya, pelatih dari pelatihnya. Kok bisa-bisanya Islam tidak harus bersanad? Ini bisa menyesatkan kalau seperti ini. Urusan sepak bola itu ada mata rantainya itu. Belajar dari mana. Kok tiba-tiba Islam itu tidak harus bersanad? Ya pastinya ilmu yang bersanad lebih bisa dipertanggungjawabkan karena pemahamannya turun-temurun dari atas terus sampai kepada ulama kita. Rasulullah saja itu di dalam Al-Quran diperintahkan wa qul rabbi zidni ilma. Rasulullah yang paling tinggi ilmunya diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, ya Allah tambahi aku ilmu. Kurang tinggi apa ilmunya Rasulullah, masih disuruh berdoa, ya Allah tambahi aku ilmu. Apakah Rasulullah hanya berdoa saja? Ya pastinya tidak, juga belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada malaikat Jibril. Ya caranya bagaimana? Ya belajar. Salah satunya dengan adanya kajian seperti ini. Kita bisa tahu. Ya, itu pertanyaan yang pertama ya. Belajar dan sering dekat dengan orang-orang yang hatinya bersambung kepada Nabi. Itu lebih cepat itu. Yang kedua tadi apa aja? Yang kedua? Oh, bukan pertanyaannya. Enggak, bukan pertanyaan. Oh iya. Saya kira sudah cukup itu ya jawabannya. Ya belajar dan belajar. Karena belajar tidak ada batasannya. Orang boleh berhenti sekolah tapi tidak boleh berhenti belajar. Boleh berhenti pondok, tidak boleh berhenti belajar. Boleh berhenti kuliah, tidak boleh berhenti belajar. Boleh sudah berkeluarga, tidak boleh berhenti belajar. Karena belajar dari lahir sampai mati. Permohonan terakhir. Permohonan ya? Bukan pertanyaan. Oh iya. Yang sering terjadi dan banyak yang mengerti bahwa sholawat itu lebih dari bacaan yang memang istimewa. Jadi permohonan saya
bahwa fungsi sholawat itu bagaimana, itu sekedar permohonan. Yang Iya. jelas kami yang duduk ini tidak banyak mengerti tentang isi sholawat. Zikir sholawat itu kan beda. Ya. Jadi syair, puji-pujian itu sangat beda. Jadi khusus sholawatnya mungkin permohonan dari dalam diri itu membuka beberapa faedah-faedah sholawat yang memang bisa untuk dipakai para nabi agar tidak ya sekedar man sholla alaihi wasallam sholla alaihi wasallam kan umumnya begitu. Nah materinya itu apa kan kita tidak mengerti, hanya pahala ya, banyak orang mengerti pahala, cuma untuk menentukan keyakinan itu masih agak labil. Walaupun kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang sempurna, yang sudah di atas segalanya. Praksisnya itu kalau bisa difungsikan belum difungsi itu kan lebih matang. Ini sekedar permohonan selamat. Iya, iya. Waalaikumsalam. Berarti tinggal satu pertanyaan. Oh iya, silakan. Sahabat dari ini dari yang dari apa? Widoro Widoro Payung. Iya. Dari luar kota ini ya. Di Medan. Mas Jaka. Pertanyaannya bisa tercover di cara menjualnya Bang. Audiens jangan Jangan terlalu banyak minta waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah kenalan, sudah kenal semua. Mungkin Gus yang belum kenal. Dari Widoro Payung, nama saya Gus Eli. Masalah Maulid Nabi, ada peringatan dan menyambut Maulid yang kita kenal di masyarakat seperti itu. Semenjak saya lahir sudah ada yang namanya Maulid. Semenjak saya lahir sudah ada, walaupun saya tidak paham sejarah sebenarnya waktu itu. Yang menjadi pertanyaan saya itu, awal artinya siapa yang pertama kali melaksanakan Maulid? Kalau dalam sejarah itu ada yang mengatakan bahwa ada Jalaluddin Al-Arabi, kalau nggak salah, itu yang pertama kali yang menjalankan atau memperingati Maulid. Ada yang juga yang mengatakan ada Sultan Mudaffar pada masa itu, kalau nggak salah pada masa perang salib. Ada juga yang mengatakan bahwa Fatiyun itu yang sering melaksanakan Maulid atau pada masa bulan Safar, dan juga peringatan-peringatan besar sering dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaan saya itu, yang benar atau yang valid pertama kali yang melaksanakan Maulid Nabi itu siapa? Karena begini, kita sebagai bangsa Indonesia itu kadang tidak paham sejarah Indonesia, begitu kan? Saya yakin Rofika itu tidak tahu sejarah sebenarnya. Sejarah Indonesia tidak paham, hanya tahunya itu hanya kemerdekaan Indonesia, tapi munculnya Indonesia, dinamakan Indonesia, tidak akan pernah paham. Oleh karena itu saya ingin kejelasan yang lebih detail, sehingganya nanti ada orang yang bertanya ke kami dan juga ke Ansor, karena Ansor itu kan serbaguna, ditanyakan apapun harus tahu, namanya serbaguna. Oleh karena itu minta tolong untuk penjelasan yang lebih detail tentang siapa yang pertama kali yang melaksanakan Maulid Nabi, atau Maulid atau memperingati atau menyambut. Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah yang pertama kali merayakan peringatan Maulid Nabi, itu ada dua jawaban. Yang pertama, jika yang dimaksud merayakan adalah dengan maksud hanya sekedar adanya izin untuk diperbolehkannya merayakan hari kelahiran, maka yang pertama kali merayakan adalah Nabi.
Tapi kalau yang ditanyakan adalah peringatan Maulid Nabi dengan jenis yang seperti sekarang ini, maka yang pertama kali merayakan adalah seorang raja yang bernama Malik Al-Mudaffar, Abu Sa'id Kaukabari. Disebutkan di dalam kitab Intabih Dinuka fi Khotor yang dikarang oleh Sayyid Alwi bin Syihabuddin, seorang ulama dari Yaman yang sekarang masih hidup, seorang pakar hadis. Jadi dilihat dulu perayaan yang bagaimana. Kalau memperingati hanya sekedar ada semacam izin memperbolehkan untuk memperingati, yang pertama kali memperingati Nabi itu sendiri. Tapi kalau dengan acara-acara semacam yang sekarang ini, yang pertama kali memperingati adalah Malik Al-Mudaffar, bukan Fatimiyun, bukan siapapun. Itu dengan acara yang cukup besar-besaran, karena beliau termasuk orang yang sangat dermawan dan bahkan bagi-bagi sedekah kepada jamaah-jamaah yang hadir pada peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh beliau. Jadi bukan Fatimiyun atau siapapun. Bukan. Jadi seperti itu. Untuk referensi lengkap di sini semuanya ada. Tinggal dibaca saja. Sudah ada di sini. Lengkap semuanya. Ya, insya Allah akan diagendakan di lain waktu. Insya Allah. Sebenarnya saya sudah ada tulisan beberapa dan banyak sebenarnya yang saya tulis di Facebook, cuma itu kalau dirapikan mungkin jadi buku itu. Cerita-cerita tentang orang pengamal sholawat itu faedahnya apa saja, juga dalil-dalilnya juga ada juga. Lengkap, insya Allah akan diagendakan di lain waktu, insya Allah. Gitu. Ya.